Halo semua, welcome back to Kande Bali ya. Hari ini aku bakal bagi sharing ke kalian semua. Mungkin buat yang belum kenal, selamat datang di Kande Bali ya, salam kenal. Di sini aku mau bagi apa yang aku dapatkan, pembelajaran yang mungkin sangat mahal ya. Di usiaku 30 tahunan, aku menyadari 5 hal penting ini. Jadi mungkin ini adalah video yang santai, kita sharing bareng-bareng, tapi aku harap ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang nonton video ini berdasarkan pengalamanku secara pribadi. Oke, ini aku udah tulis di sini ya. Dan video ini juga aku buat berdasarkan prinsip ini. Aku adalah salah satu orang yang mungkin selalu berpikiran bahwa mengerjakan sesuatu itu harus sempurna ya. Dan termasuk orang yang perfeksionis dalam pekerjaan, tapi akhir-akhirnya aku mulai paham bahwa ada konsep yang mungkin lebih baik daripada sekedar sempurna ya, yaitu lebih baik beres daripada harus menunggu sempurna. Jadi ini aku dapatkan ketika aku bikin beberapa project, terutama yang berkaitan dengan web, AI, dan lain sebagainya. Aku selalu mengulang-ulang ya, kayak udah bikin satu program, udah jalan nih, pas awal aku bikin kayak excited banget, kayak ini bakal jadi sesuatu yang terbaik gitu ya. Nah, pada saat perjalanannya, ternyata tengah jalan aku ngerasa kayak, kok ini nggak bagus ya, kok kayak kurang ini, kok kayak kurang itu. Dan bahkan parahnya aku menemukan ide-ide lain yang sebenarnya bisa jadi keluar daripada konsep awal. Nah, yang mau aku kasih tahu di sini adalah lebih baik beres daripada nunggu sempurna. Jangan menunggu sempurna untuk memulai kan, Iya, tapi mulailah untuk menjadi sempurna. heeh, Kalau kita nggak mulai-mulai, kapan kita bisa jadi sempurna? bener, bener 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 bener. Artinya akhirnya aku bikin puluhan project ya, dan nggak ada satupun yang sampai benar-benar selesai gitu. Jangan menunggu sempurna untuk memulai kan. Nah, beberapa waktu lalu aku ketemu teman ya dan ngobrol, kita bahas banyak hal di situ, ternyata banyak orang yang mengalami ini. Mungkin kalian yang nonton video ini juga lagi ngalamin hal yang sama gitu ya. Bahwa kita tuh gampang banget untuk memulai sesuatu tapi sulit untuk menyelesaikan. Sulit untuk beresin gitu sampai benar-benar clear walaupun nggak sempurna tapi beres lah minimal itu sangat-sangat sulit. Nah akhirnya dari obrolanku sama temenku ini kita sepakat akhirnya kita challenge masing-masing aku harus beresin salah satu project yang aku bikin ya dan dia pun harus beresin salah satu project yang dia bikin. Nah singkat cerita teman-teman dalam waktu 2 minggu kita ketemu lagi dengan perjanjian tersebut karena kalau misalnya nggak beres ya kita bakal kena kayak penalti gitu ya. Dan ternyata aku beresin walaupun nggak sempurna, ternyata beres ya. Dan itu bisa menghasilkan. Nah, project yang aku bikin itu salah satunya cermindiri.com teman-teman ya. Aku bukan sedang promosi, tapi kalian boleh aja buka. Itu salah satu project yang aku beresin setelah ketemu temanku ini. Nggak sempurna, tapi beres gitu. Dan akhirnya udah menghasilkan teman-teman ya. Ada beberapa ratus member yang udah terdaftar di sana ya. Itu hanya untuk ngecek human design doang gitu. Ya, jadi aku mikir kayak selama ini aku bikin sampai puluhan, ya puluhan teman-teman, nggak cuma belasan, puluhan project, nggak ada yang beres, nggak ada yang bener-bener ngasilin uang. Tapi ketika beresin satu, ya walaupun nggak sempurna, aku kayak bosen, kayak udah nggak mood pun aku kerjain gitu ya. Coba untuk selesaikan, ternyata menghasilkan uang. Oke, itu yang pelajaran pertama yang mungkin aku baru pahami di usiaku 30 ini ya. Nah, yang kedua ya aku belajar tentang cash flow positif, teman-teman. Jadi yang belum mengerti mungkin kita bahas sedikit ya. Kalau teman-teman kalian merasa kayak kok keuanganku jelek ya, kok aku nggak punya apa-apa ya di usia sekian gitu. Kalian merasa gagal misalnya. Atau mungkin kalian ngerasa kayak punya uang tapi kok lebih besar hutang misalnya. Nah, itu kalian perlu banget belajar yang namanya cash flow positif ya. Ini sedikit cerita ya. Waktu COVID kemarin ya sampai dengan 2022 ya, baru banget kejadian. Aku udah plus banget, keuanganku udah bagus, aku udah punya tabungan, tapi akhirnya karena hitung-hitungan ya, hitung-hitungan cash flow-nya aku nggak paham. Akhirnya aku merasa kayak bandingin diri sama orang lain dan ngerasa kok nggak ada apa-apanya gitu dibanding teman-temanku yang lain gitu. Nah, ternyata di situ yang aku lupa adalah untuk mencapai titik itu cash flow-ku selama itu positif. Ya artinya selalu lebih besar pemasukan daripada pengeluaran. Nah, tapi karena panik ini, aku belum tahu konsep ini,
Aku berusaha untuk mengimbangi kayak teman-teman, mereka punya usaha, mereka punya sesuatu yang kelihatan, akhirnya aku lakukanlah beberapa hal yang termasuk bikin usaha sampai dengan kerjasama sama teman, ya aku juga invest di beberapa platform digital gitu ya, dan juga aku bikin project-project ini lumayan juga biayanya gitu kan. Satu project aja tuh bisa belasan sampai puluhan juta gitu teman-teman ya. Dan itu pun belum tentu ngasilin ya, karena nggak diselesaikan. Dimulai tapi nggak diselesaikan. Nah, singkat cerita, yang mau aku kasih tahu ke kalian adalah ketika kalian sudah punya hitung-hitungan ya, cash flow kalian itu udah positif, artinya pemasukan itu lebih besar daripada pengeluaran kalian, maka kalian harus paham ini adalah sebenarnya target yang semua orang pengen. Nggak semua orang bisa seperti itu. Jadi kalau udah ada di titik itu, jangan pernah bandingin diri kalian sama orang lain. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kalian bakal panik dan melakukan kesalahan yang sama. Kalian bakal coba bikin usaha walaupun nggak ngerti usaha. Mungkin kalian akan kena motivasi kayak, ya mulai aja dulu, kalau kita nggak mulai kan nggak tahu. Ya benar gitu, tapi kita nggak pernah tahu resiko yang akan kita hadapi gitu. Jadi kita hanya memulai bukan berdasarkan memang kita paham, bukan berdasarkan kita pengen belajar, tapi pengen biar ada sesuatu yang kelihatan, yang bisa diceritain ke teman-teman gitu. Ujungnya itu bakal boncos, 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 dan berkali-kali boncos, dan fenomena yang terjadi dalamnya ketika kita mengalami kerugian, kita kayak merasa tertantang untuk coba lagi, coba lagi, coba lagi. Mungkin ya nggak tahu ya, mungkin nggak jauh beda sama judi gitu ya. Akhirnya habis gitu ya. Dan aku harus memulai lagi dari awal di 2023 kemarin teman-teman. Oke ya, dan singkat cerita recover, aku paham lah bahwa cash flow positif ini udah modal yang sangat-sangat baik untuk kita hidup. Nah, di balik cash flow positif ini ada lagi yang aku pahami adalah aset ya. Kalau mungkin kita dulu belajar pernah bahwa harta itu adalah hutang plus modal ya, kita belajar bahwa harta ini nggak cuma sekedar rumus hutang plus modal. Kita harus pahami bahwa yang namanya harta itu adalah hutangnya harus lebih kecil dari modalnya. Artinya ketika kita hitung bersihnya, harta yang teman-teman punya ya, dengan modalnya dikurangi hutang yang ada itu harus lebih besar. Karena kalau lebih besar hutangnya, maka sebenarnya harta kita tuh minus gitu teman-teman. Nah, aku udah punya posisi yang dimana hutangnya tuh cuma 2 juta, 3 juta gitu ya, cicilan motor waktu itu yang sebenarnya karena nggak bisa dilunasin sebelum 6 bulan gitu teman-teman. Tapi dengan aku nggak paham itu, aku jadinya kayak nggak tahu titik berdiri gitu ya. Dan akhirnya ya gregetan pengen ngelakuin kayak orang-orang ya. Aku pikir teman-temanku tuh banyak punya uang gitu ya, mereka berhasil segala macam, ternyata enggak juga gitu, hanya kelihatan di luar ya, dan itu menginspirasi aku gitu. Nah sampai akhirnya udah aku jatuh ya kan, COVID kemarin, teman-temanku juga mengalami hal yang sama, bahkan banyak yang jatuh ke lubang yang lebih dalam. Nah ternyata singkat cerita barulah aku tahu kalau harta mereka itu, usaha mereka yang besar, yang kelihatan bagus, megah ya, itu semua hidup dari hutang. Jadi ya wajar ya di dunia usaha bahwa ketika pengembangan usaha itu dari hutang. Kalau kondisinya normal, nggak ada COVID, ya itu fine aja karena semua masih tertutupi. Tapi kalau dihitung misalnya kayak aset bersihnya dia bisa jadi, bisa minus, bisa pakpok gitu ya. Artinya bisa aja total hutangnya lebih besar daripada aset yang sebenarnya ada gitu. Nah, kalau teman-teman hari ini walaupun kalian nggak punya usaha ya, kalian pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan, kemudian kalian punya, kalau dihitung-hitung nih harta yang aku punya dibandingkan dengan hutang yang aku punya jauh lebih besar harta, ya udah itu udah titik yang sangat-sangat strategis untuk kalian bisa menjalani hidup dengan tenang sebenarnya. Bukan berarti kalian nggak boleh usaha, bukan berarti kalian nggak boleh naikin penghasilan, itu sangat-sangat boleh, tapi dasarnya yang harus kalian perhatikan, bukan karena ngikut-ngikut teman, bukan karena kalian ngerasa kalian nggak ada pergerakan, tapi dasarnya harus kalian memang siap untuk bikin usaha, harus memang siap untuk belajar, ya siap untuk berproses, dan kalian harus tahu berapa batas resiko yang bisa kalian tanggung ketika usaha itu rungkat gitu ya. Jadi jangan sampai udah gagal, udah rugi gitu kan, aku maksain lagi karena motivasi orang kan. Kegagalan adalah awal dari keberhasilan, ya kan, keberhasilan tertunda. Ya benar gitu, tapi kalau kalian nggak tahu batasan resiko yang bisa kalian tahan, ya artinya setiap orang tuh punya kemampuan untuk menahan resiko, ya menanggung resiko itu beda-beda. Nah, kalian harus tahu jangan sampai kayak misalnya udah sampai 30% atau 50% dari harta kalian itu habis gara-gara kegagalan yang kalian tidak tahu polanya ini, kalian main seruduk aja gitu. Membabi buta untuk lanjutin.
Nah, ini bisa jadi kalian bakal kehilangan semua gitu. Yang ketiga itu aku mau kasih tahu kalian bahwa lebih baik wealthy ya. Kita harus kenal dengan yang namanya wealthy. Wealthy lebih baik daripada terlihat kaya. Nah, sebenarnya wealthy itu kan kalau posisi kita udah ada simpanan, kita udah ada dana darurat, kita udah punya penghasilan, ya kan, lebih besar penghasilan daripada pengeluaran kita, ya mungkin besarannya itu relatif gitu ya. Tapi intinya kita udah nggak bingung besok mau makan apa gitu kan. Kita nggak dikejar bulanan segala macam. Ya itu adalah kondisi yang baik. Ya walaupun teman-teman mungkin tidak terlihat punya mobil, tidak terlihat punya usaha yang besar gitu kan, tidak terlihat punya villa, tidak punya hotel, restoran dan lain sebagainya, it's okay gitu. Yang penting secara keuangan itu aman. Besok mau makan apa bisa, ya kan? Kalian mau beli apa bisa, ya tabungan masih ada, uang darurat masih ada, cash flow masih positif, aset pun masih positif. Itu teman-teman harus benar-benar syukuri ya. Karena ternyata bukan cuma aku, beberapa teman-temanku juga ada di fase itu ya. Mereka kerja bertahun-tahun ngumpulin uang, akhirnya rungkat gara-gara mereka nggak tahu bahwa wealthy ini ada gitu. Artinya konsepnya ya, kita nggak ngomongin bener-bener yang kaya raya dan freedom banget gitu ya, belum ke sana lah, aku belum ke sana. Cuma minimal konsepnya adalah kita punya tabungan, kita punya dana darurat, kita punya aset yang lebih besar, dan bahkan nggak ada hutang. Itu teman-teman harus bisa paham bahwa kalian ada di posisi yang baik ya. Jadi jangan hancurkan itu hanya karena pengen orang-orang nggak ngeliat nih kalau aku nih ada gitu. Aku buktikan lah gitu dengan beli mobil misalnya ya kan. Dengan kalian misalnya buka usaha nih biar ada aja kelihatan gitu kan. Padahal nggak ngerti fundamentalnya. Nah itu bahaya banget. Jadi nggak usah mikirin orang lain nganggap kalian kaya atau enggak. Yang penting kenyataannya kalian keuangannya aman gitu teman-teman. Nah itu mungkin yang ketiga. Yang keempat ya, ini juga krusial banget ya. Aku banyak banget melihat orang yang menderita karena hal ini. Hidup kita ditentukan oleh isi kepala kita. Nah, ini mungkin bakal kontroversi juga ya. Bakal banyak yang nggak setuju ya. Kenapa? Karena ternyata hidup kita memang benar-benar berpengaruh dari apa isi kepala kita. Contohnya gimana? Kalau kita mengisi kepala kita dengan pengetahuan, ya kan, ilmu-ilmu yang seperti ini contohnya, pemahaman-pemahaman tentang finansial, pemahaman tentang hubungan antar personal gitu kan, kalian bakal ada di posisi yang hubungan dengan orang lain itu baik, ya, kalaupun mungkin nggak semua orang bisa kalian ajak baik, minimal kalian akan bisa membuat circle kalian sendiri ya, yang terlepas dari orang-orang memang nggak bisa diajak baik ya udah gitu. Kalian akan bisa membentuk circle sendiri dengan saling menghormati ya, ketemu dengan orang-orang yang sama dengan kalian yang kepalanya itu ada isinya gitu ya, kalian bakal bisa saling menghargai, saling menghormati, dan menjalin hubungan baik, bahkan kerjasama yang baik dalam menjalani hidup yang baik juga gitu. Terus contoh lainnya kalau misalnya kita paham dengan ilmu-ilmu kesehatan, maka cenderung hidup kalian tuh akan terbebas dari yang namanya sakit gitu. Kalian akan cenderung bisa sehat, bisa lebih dinamis bergerak ya karena kita sehat. Kalian bisa pilih makanan yang sehat, kalian bisa jagain keluarga dan orang-orang yang kalian sayangi gitu. Karena pengetahuan teman-teman. Begitu juga dengan investasi. Kalau kepala kita isinya tentang bagaimana ilmu investasi, bagaimana mungkin sesimpel kayak ilmu trading kripto, ataupun kalian mengerti saham, atau kalian mengerti bagaimana ngelola uang kecil jadi uang besar, bisa paham bahwa fokusnya dari segala kegiatan itu adalah gimana uang 1 juta bisa menjadi 1,5, bisa menjadi 2 juta, dan seterusnya. Bukan tentang kita memulai sesuatu, habisin uang yang kita punya untuk sesuatu yang nggak pasti. Itu tergantung dari isi kepala kita. Jadi kalian boleh aja kembangin ya. Mungkin kalian boleh tulis di komentar lah. Apalagi contoh-contoh yang lain. Ya kan, aku udah kasih contoh kesehatan. Paham tentang kesehatan, kalian akan lebih bahagia. Hidup kalian lebih baik, kalian pun akan lebih happy menjalani hari-hari. Paham tentang hubungan interpersonal, kalian akan lebih bisa membuat circle yang menemukan teman-teman yang cocok sama kalian, yang sehati, yang satu visi, satu tujuan, sehingga hidup kalian itu setiap harinya akan ketemu orang yang sefrekuensi gitu. Dan bahkan terhindar dari orang-orang yang mungkin merugikan. Yang selama ini mungkin kalau kalian nggak isi kepala dengan pengetahuan, kalian akan berteman dengan siapapun. Ini bukan berarti aku melarang untuk temenan sama si A, si B, tapi benar-benar circle itu mempengaruhi siapa diri kita hari ini. Kalau kalian berteman dengan, mohon maaf ya, misalnya 5 orang peminum, dan setiap hari seperti itu, kalian akan jadi peminum. Kalau kalian berteman dengan 5 orang pencuri, dan setiap hari begitu, kalian pun akan minimal dicap sebagai pencuri gitu. Jadi,
Alam semesta ini bekerja secara seimbang teman-teman ya. Semua itu real gitu. Dan dulu aku mungkin ngerasa kayak, emang iya gitu. Ternyata iya ya, beneran gitu ya. Ini amazing banget dan aku mungkin lumayan telat ya belajarnya. Secara konsep aku mungkin udah tahu dari dulu, tapi aku nggak benar-benar yakin bahwa itu bisa mempengaruhi kehidupanku. Nah, secara nggak sengaja, aku berasal dari keluarga yang biasa, dulu mampu mengangkat minimal diriku sendiri ke posisi yang lebih baik. Aku punya uang, aku punya barang, aku punya segala sesuatu yang aku butuhkan, sampai akhirnya aku membandingkan diri dengan orang lain dan akhirnya ngambil langkah yang aku nggak pahami gitu. Oke, karena mungkin kayak panik. Teman-temanku punya ini semuanya kelihatan, ya kan dikira sukses sama orang segala macam itu ada dan baru ketahuan sekarang gitu ya bahwa mereka pun sebenarnya nggak sebaik itu gitu ya. Dan aku malah yang posisinya udah enak gitu malah ngikut masuk ke lubang itu gitu teman-teman. Oke, kalian harus paham bahwa hidup ini sesuai dengan prasangka. Jadi kalau misalnya kalian nganggap bahwa hidup ini sulit, ya itu akan menjadi sulit. Aku buktikan dari seorang teman ya, teman yang dekat banget yang sering ketemu aku di kantor gitu ya. Aku pernah ngomong sama dia bahwa untuk mencapai penghasilan di atas UMR mungkin 2 kali, 3 kali, ya mungkin sampai 5 kali yang aku bisa, itu sangat-sangat bisa ya. Sangat-sangat terukur dan semua orang sebenarnya bisa untuk mencapai itu. Hanya tinggal tahu apa skill yang kita butuhkan dan di mana kita harus apply. Nah, aku ngomong ke temanku di mana aku tunjukin akhirnya penghasilanku, apa yang mereka jawab ya. Mereka bilang, kamu beruntung karena kamu bisa menggunakan aplikasi ini, karena kamu bisa bahasa ini, karena kamu bisa coding, karena kamu bisa ngobrol, kamu bisa public speaking, dan lain sebagainya. Dan mereka nganggap bahwa mereka nggak bisa gitu. Nah, faktanya adalah semua ini aku pelajarin. Bahkan sampai hari ini pun aku masih belepotan kalau ngobrol. Aku pun bahasa belum terlalu bisa juga gitu. Bahasa Inggrisku nggak bagus-bagus amat gitu kan. Dan codingku juga nggak maksimal teman-teman. Aku bukan lulusan programming gitu. Semua yang aku pelajari dan aku lakukan ya, itu semua learning by doing ya. Bahkan aku dapat kerjaan dari nge-MC. Jadi suatu ketika aku ada bantu teman gitu ya di event itu lumayan gede dan aku nge-MC di situ atas permintaan. Aku nge-MC walaupun aku nggak punya skill itu, aku belajar dan aku coba. Nah, siapa yang sangka dari kejadian itu ada orang-orang penting dari sebuah perusahaan yang melihat dan ada di event itu gitu dan akhirnya mereka nyaranin untuk aku apply ke perusahaan mereka gitu. Nah, singkat cerita beberapa orang ini mendukung untuk aku apply. Bahkan posisiku waktu itu teman-teman aku nggak punya ijazah. Ya, ijazah SMK, aku lulusan SMK waktu itu hilang ya karena aku pernah kerja di sebuah perusahaan yang handphone gitu dan ijazah asli disita waktu itu 2011 kali ya, aku lupa ya. Ya. Jadi disita dan kalau mau nebus ya kalau mau berhenti itu harus ditebus dan itu lumayan waktu itu. Nah, aku nggak tebus dengan harapan kayak mungkin nanti kalau punya uang aku tebus. Nah, sebelum aku bisa nebus perusahaannya hilang gitu ya. Jadi benar-benar ijazahku hilang. Ternyata dari hasil aku bicara di panggung itu ya dan juga mungkin entah penilaiannya apa aja gitu, aku malah diterima gitu. Dan itu adalah faktor keberuntungan ya juga dengan kesiapan gitu ya. Karena kalau misalnya ada kesempatan nge-MC dan aku nggak merasa siap, aku pun nggak mau kan. Pasti aku bakal tolak dan juga aku akan kehilangan kesempatan itu. Nah, singkat cerita, disitulah aku mulai berbenah teman-teman ya. 2016 aku mulai dapat income yang berkali-kali lipat dari sekedar UMR gitu. Ini bukan tujuannya untuk pamer atau apa. Aku pun belum kaya hari ini teman-teman ya. Tapi aku mau sharing bagaimana pengalaman yang sebenarnya bisa aja kalian dengan posisi yang lebih baik dari aku, kalian bisa lakukan gitu. Ya, bahkan pekerjaannya pun nggak seketat yang harus kerja di kantor terus teman-teman. Ya, bisa lebih fleksibel gitu. Nah, banyak orang yang akhirnya ngomong begini begitu dan aku tawarin mau nggak kamu melakukan kerjaan seperti ini, ya mereka bilang nggak bisa gitu. Tapi mereka pengen hasilnya. Nah, ini benar-benar bertentangan ya. Ingin hasilnya nggak mau ngerjain. Nah, maka dari itu teman-teman ya, aku tegaskan sekali lagi, aku belajar bahwa hidup ini sesuai dengan prasangka kita. Jadi waktu itu aku nge-MC, prasangkaku adalah, wah kalau ini misalnya bagus, aku bisa nih nyari job-job MC tambahan gitu ya kan. Dan ternyata ya dari situ aku bisa dapat rezeki tambahan memang benar gitu.
Ya. Dan bayangkan teman-temanku yang lain, sebenarnya waktu itu bukan aku yang ditunjuk untuk MC itu, tapi ada orang lain dan dia beranggapan bahwa dirinya nggak bisa atau mungkin kayak acara itu nggak penting dan emang nggak dibayar gitu. Ngapain mungkin dia ngambil pekerjaan lebih gitu kan. Tapi aku mau gitu. Ya, dan akhirnya aku dapat rezekinya ya, puji Tuhan gitu ya. Astongkare ya, alhamdulillah gitu. Oke, mungkin itu 5 hal yang aku bisa bagikan malam ini ya, hari ini. Dan kalau kalian punya pendapat-pendapat lain, pengalaman-pengalaman yang mungkin hampir sama, atau kalian mau tambahkan mungkin yang keenam, dan seterusnya, feel free di kolom komentar teman-teman, aku tunggu ya. Dan jangan lupa bagikan konten ini ke teman-teman kalian, saudara-saudara kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Support aku untuk berkarya di Kande Bali. Dan aku berharap kita ketemu lagi di video berikutnya dengan pembahasan yang mungkin lebih menarik. Tapi maaf kalau video ini tidak sempurna, mohon dukungannya dan kalian boleh request di kolom komentar. Bye-bye.